Wanita mandiri itu wanita yang luar biasa. Ada satu prinsip dari perempuan yang mandiri yang wajib kamu tahu. Para lelaki harus tahu ini. Seseorang wanita yang mandiri itu tidak pernah lahir dari kenyamanan, tapi ia lahir dari luka, dari jatuh bangun, dan dari air mata yang ia telan sendiri dalam diam-diam. Ia belajar bahwa dunia tidak selalu memberinya sandaran. Maka ia menjadikan dirinya sendiri sebagai tiang penopangnya. Motifnya bukan karena ingin terlihat kuat semata, bukan, tetapi karena ia tahu jika ia rapuh, siapa lagi yang akan ia andalkan. Maka perempuan mandiri bukan berarti dia tidak butuh laki-laki, bukan, tapi dia sudah terbiasa berdiri dengan kakinya sendiri, melangkah tanpa harus menunggu siapapun, dan berjuang dengan tangannya sendiri. Jangan pernah salah mengartikan kemandiriannya itu sebagai kesombongan, bukan, karena keras kepala, bukan, karena sesungguhnya itu adalah hasil dari luka, proses panjang daripada keberaniannya yang ditempa oleh kehidupan. Seorang perempuan mandiri tahu bagaimana cara menghargai dirinya. Dia tidak akan memohon cinta yang tidak tulus. Dia tidak akan meminta perhatian dari orang yang pura-pura peduli. Dia terbiasa menyembuhkan lukanya sendiri, menghapus air matanya sendiri, bahkan tersenyum meski hatinya patah. Maka ketika dia memilih untuk tetap ada di sisi seorang laki, itu bukan karena dia tidak bisa hidup tanpanya, bukan, tetapi karena dia benar-benar menghargai, mempercayai, dan menginginkan hadirnya dalam hidupnya. Maka untuk wahai para lelaki, jangan pernah meremehkan perempuan yang mandiri. Jangan pernah mencoba menjatuhkan harga dirinya dengan kata-kata kasar atau sikap yang tidak menghargai. Karena prinsip yang dipegang teguh adalah lebih baik sendiri dalam kesepian yang jujur daripada bersama-sama di dalam hubungan yang penuh kepalsuan. Itu dia bisa berjalan sendiri, tapi dia memilih berjalan bersama jika laki-laki itu tahu cara menggenggam tangannya dengan tulus. Jadi jika kamu ingin bersama perempuan mandiri, hargai dia. Jangan pernah mencoba mematahkan semangatnya, tapi jadilah sandaran yang membuatnya merasa aman. Karena perempuan mandiri tidak butuh diselamatkan. Lihat, yang dia butuhkan lelaki yang mau tumbuh dan berjuang bersama-samanya seperti itu. Luar biasa ya, wanita mandiri. Jika kamu merasa kisah dalam cerita saya ini itu adalah bagian dari hidup kamu, yuk tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Karena kamu adalah saksi bahwa perjuangan wanita mandiri tidak pernah sia-sia. Ini ya. Terus sudah ini terus diginiin ya, biar enak nampaknya ya. Nanti tinggal dijelut. Nah, jangan ini aku ya, lama-lama aku kayak daun singkong ya. Nasinya belum matang nih ya. Nanti ku ajak makan sudah ulek bumbunya ya. Palingnya enak sekali guys. Terus sudah ini ya, saya mau bikin lauk yang lain ya, yang lain dari ini ya. Saya itu ada telur satu ya, ini begini caranya. Saya mau telurnya satu ya nih, biar tahu ya aku bikin lauk yang enak, yang goreng ya. Ini telurnya satu. Terus apa lagi, ini tepung berasnya ini 2 sendok ya. Nih telur nih 2 sendok setengah tepung beras, tapi enak sekali ya. Terus kita dihancurkan kayak gini ya. Nih telur campur tepung jadi lauk kita ya. Yang penting ada yang lain guys ya, tapi jarang-jarang soalnya saya malas bikin lauk. Nah, terus ya kayak gini ya no guys, nih ada airnya sedikit. Kalau enggak pakai air, soalnya ini tepung beras, jadinya enggak bisa campur. Kalau telurnya satu sudah ini ya, terus sudah campur telur sama anunya ini tepung. Ini lagi ya
sebentar ya. Ndak usah pakai bumbu yang lain masakku, tidak apa-apa, cuma ini pakai serondeng ya, campur pakai serondeng saja ya. Ini nih serondengnya, ini berbagi dua ya. Nah nih tuh, serondengnya enak sekali kan. Nah terus sudah ini ya, terus kita digoreng ya, jadi enak. Jadi biarkan habiskan sudah ini, soalnya hancur sekali itu, nanti nggak bisa. Sayang deh yang nempel-nempel tuh, biar bersih-bersih guys. Memang begitu, saya sayang sekali sama makanan aku dibuang-buang nih. Mau tahu ini guys, saudaraku, kakak-kakakku, saudara-saudaraku, anak-anakku, ini telurnya 1, tepung berasnya 2,5 sendok, terus enggak pakai apa-apa, pakai serondeng saja ya. Jadi bumbunya pakai serondeng doang, tidak apa yang tidak lain-lain. Aku tidak berani taruhkan garam, tidak berani taruhkan bumbu masakku, nanti keasinan, biar bikinan sendiri. Kalau ada rasanya itu garamnya agak-agak asin sedikit, saya tidak jadi makannya guys. Saya itu makannya tidak ada rasanya apa namanya itu. Nah ini kan sudah, ini kita nyalakan kompor dulu ya, kita digoreng ya, nih begini ya. Ini kan minyaknya sudah ada di kualinya ya. Nah begini ya, saya ini ya mau nyalakan kompor dulu ya, kompor guys tuh. Nah kita digoreng ya, sementara kita tunggu nasinya. Kan ini sudah siap jadi lauk, ada daun singkong, ada daun bikan, ada daun sayur, kan jadi enaknya ya. Terus ini kan kita ngopi sambil kita ngopi guys. Enak sekali nih. Bisa jadi 1 ini, soalnya sedikit, soalnya minyaknya banyak tuh di kualinya guys. Ini biar tahu caranya aku masak ya, biar nanti tak jelas lagi ya. Serondeng campur telurnya 1, terus apa lagi, tepungnya 2,5 sendok nih. Nanti ya buktikan sudah matang ya. Nah ini ya, biar tebal jadinya, mekar, enak, gurih rasanya. Ntar ya nanti ya. Tuh mendidih, minyaknya sudah mendidih ini guys. Sayang dinempel-nempel banyak guys kalau jarak aku. Nah gini ya. Nah nih saya goreng telur campur tepung serondeng, enak jadinya ya. Terus pelan-pelan apinya biar enggak cepat gosong. Nah ini ya. Nah, ini ya caranya aku masak ya. Lagi sebentar matang ya. Nah lagi sebentarnya matang ya. Telur campur tepung campur serondeng kan enak. Nah sebentar matang ya, sambil kita ngopi ya nih. Enak banget. Ayo duda-dudaku, janda-jandaku, kita sama-sama di dapur bareng-bareng sambil kita masak. Ininya sudah kurebus, sayur sudah matang siap. Lagi saya tinggal tunggu nasinya matang. Terus kita tinggal apa itu bumbunya. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum buat semuanya. Halo guys.